wabarakatuh. Semangat pagi. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Soekarno, guru PPKN dari SMP Negeri 3 Katingan Tengah, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 pada kelas 9 dengan materi Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan submateri bentuk dan prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar video praktek pembelajaran ini dapat lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya? Siap. Sudah siap dengan pelajaran hari ini? Siap. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dalam kegiatan pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita dan yang lainnya. Untuk mengawali berdoa, siapa yang bisa bantu Pak Karo? Silakan Uki. Teman, sebelum kita mulai pelajaran yang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, dilanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang ini? Ya, Tante, silahkan maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih setelah dan tepuk tangan buat kalian semuanya. Saya absen terlebih dahulu. Amelia, Hadir. Abimail, oh tidak hadir. Kenapa? Sakit. Ada suratnya ya tadi ya? Iya. Cynthia, Septa, berarti yang tidak hadir Abimail saja. Oh iya. Ya, mudah-mudahan cepat sehat dan bisa dapat berkumpul dengan kita semuanya untuk mengikuti pembelajaran PKN. Udah rapi, lantai sudah bersih. Terima kasih. Berarti kalian tadi sudah piket, sudah bawa buku catatan, buku paket. Sekarang pengen lihat, yuk diangkat ya. Nah, bagus. Turunkan. Terima kasih semuanya. Masih semangat? Masih. Semangat lagi? Pagi, luar biasa. Jadi kalian harus semangat untuk mengikuti pelajaran siang hari ini. Terima kasih. Masih ingat
Kita membahas tentang apa? Hakikat kedaulatan. Yang dipelajari apa? Akan mau tanya. Pengertian kedaulatan berdasarkan tadi pertanyaan kalian bisa menjawab dan masih memahaminya. Pertahankan dan terus untuk tetap belajar. Kaitannya dengan pelajaran pada siang hari ini, kita akan membahas tentang kedaulatan negara Indonesia dengan submateri adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Untuk menguji pengetahuan kalian, ada yang sudah tahu prinsip-prinsip kedaulatan negara? Belum tahu? Kalau bentuk negara, bentuknya apa? Negara Indonesia? Republik. Kemudian diatur di dalam undang-undang pasal berapa? Tidak tahu? Oh, tidak tahu ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita pelajari biar kalian lebih memahami. Manfaatnya apa sih dalam pertemuan kali ini dengan kita mempelajari bentuk dan prinsip kedaulatan? Ada yang tahu manfaatnya apa? Belum tahu ya. Bahwa bentuk dan prinsip itu saya ibaratkan seperti kalian. Kalian harus punya prinsip bagaimana kedepannya nanti ketika kalian sudah dewasa harus punya prinsip. Seperti contoh, ibarat pohon yang tinggi. Pohon yang tinggi itu punya prinsip untuk menjulang tinggi, tidak tergoyahkan oleh apapun di sekelilingnya. Itu juga dengan kalian. Kalian juga harus punya prinsip. Jangan sampai ketika nanti kalian sudah bersatu dengan masyarakat, prinsip kalian tergoyahkan. Boleh berteman dengan siapapun, tetapi tetap punya prinsip. Yang benar harus tetap dilaksanakan, yang tidak benar harus ditinggalkan atau dijauhi. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Kemudian untuk tadinya kompetensi dasarnya 3.2, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.2, memaparkan penerapan tentang bentuk kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada dua artinya. Kemudian indikator pencapaian pembelajaran. Nah, inilah yang menjadi tuntutan kalian agar tercapai tidaknya pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah 3.2.1, menguraikan prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.2.2, menganalisis bentuk kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur, perilaku disiplin, menguraikan dan menganalisis serta menyajikan hasil uraian serta analisis bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan penuh rasa disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Tentang penilaian, nanti akan Pak Karno menilai. Yang pertama berkaitan dengan sikap kalian ketika mengikuti pelajaran kali ini. Sikap kalian seperti apa, Pak Karno? Nanti berdasarkan pengamatan Pak Karno nilai sikap kalian seperti apa. Kemudian
pengetahuan, nanti ada tesnya juga. Berkaitan dengan keterampilan nanti akan Pak Kano nilai juga. Ya, keterampilannya apa? Ketika nanti kalian menyajikan hasil presentasi secara berkelompok atau individu, nanti Pak Kano nilai. Kemudian di akhir pembelajaran akan Pak Kano sampaikan kelompok mana yang paling bagus nilainya. Ya, tidak dari kekompakan, cara mengerjakan, kemudian secara individu, paham? Yang satu berkaitan dengan orientasi kalian sebagai peserta didik terhadap permasalahan. Kedua, nanti bisa dibahas secara berkelompok. Kelihatannya Pak masih lemas. Semangat? Semangat lagi? Luar biasa. Semangat lagi? Luar biasa. Nah, walaupun ini siang tetap harus semangat pagi. PowerPoint yang Pak Karno tampilkan kelihatan ini? Jelas? Suara Pak Karno jelas? Terima kasih. Yuk kita berpikir berkaitan dengan materi kali ini. Pak Karno sudah menyiapkan video. Nah, video ini nanti akan menjadi permasalahan buat kalian berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan. Perhatikan, amati video ini, kemudian kalian pahami. Setelah pahami, yang menjadi permasalahan pada video ini apa? Ya, sudah siap? Ya. 3 hari pasca pelaksanaan pemilu, warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dihebohkan dengan video dugaan kecurangan pemilu di sejumlah TPS. Warga mengecam berbagai kecurangan yang terjadi karena kecurangan mengancam demokrasi dan menodai marwah kedaulatan rakyat. Video amatir merekam dua pria yang berpakaian hitam di salah satu TPS di Kecamatan Sosok Gadong, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pelaku terlihat berkali-kali memasukkan surat suara ke dalam kotak suara secara terburu-buru meski seorang petugas Panwas berada di lokasi. Tidak hanya video dugaan kecurangan di Sosok Gadong yang beredar luas, video amatir yang direkam warga Kecamatan Barus juga mengindikasikan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Kali ini petugas TPS tampak terburu-buru membacakan hasil pencoblosan tanpa memperlihatkan kepada para saksi. Ketua Bawaslu Tapanuli Tengah Setiawati Simanjuntak prihatin dengan berbagai bentuk pelanggaran pemilu tersebut. Kita banyak menemukan beberapa dugaan pelanggaran, sifatnya masih dugaan pelanggaran, Pak. Warga juga mengecam berbagai pelanggaran pemilu yang menempatkan demokrasi di tanah air di tepi jurang bahaya sekaligus menodai marwah kedaulatan rakyat. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond Ainus melaporkan. Sudah lihat tadi? Sudah paham? Nah, sudah ketemu permasalahannya apa? Siapa yang sudah bisa? Coba. Cynthia? Tentang tadi ada permasalahan apa coba tadi? Kecurangan dalam dan langkah yang kedua, Pak Karo akan bentuk kelompok biar kalian lebih aktif, biar pembelajaran nanti sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Sudah siap? Sudah siap? Nah, untuk lebih hemat waktu, Pak Karno minta kalian untuk membagi kelompok menjadi 3 kelompok tanpa harus pilih kasih, pilih teman. Bisa? Nah, silakan Pak Karno kasih waktu 2 menit untuk membentuk kelompok. Dan bentuk kelompok? Bagus. Pak Karno lihat sudah terbagi dengan bagus, laki-laki dan perempuan sudah mewakili. Biasanya kumpulnya dengan teman satu ini sudah bisa bergabung. Terima kasih. Untuk kegiatan yang kedua ini nanti kalian bisa berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing berkaitan dengan video yang telah kalian amati tadi. Tadi sudah ada pertanyaan, sudah bagus, berarti salah satu yang menjadi permasalahan. Tinggal nanti penyelesaiannya seperti apa. Ya, untuk lebih efektifnya,
Pak Kano bagi LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tulis permasalahannya apa, kemudian penyelesaian masalah itu seperti apa. Diskusikan dengan teman kelompok. Paham? Nomor 1. Nomor 2. Nah, LKPD tadi itu silahkan kalian tulis permasalahannya dulu, ya. Diskusikan dengan kelompokmu yang menjadi permasalahan-permasalahan di video tadi itu seperti apa. Paham? Bisa membuat permasalahan berkaitan dengan video tadi. Permasalahannya kalian kaitkan dengan materi kali ini, ya. Pak Kano kasih waktu untuk 5 menit, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok. Sambil tulis permasalahan. Bagaimana pendapat kalian tentang soal apa dasar hukum dari Kamu coba baca permasalahan. Permasalahan nomor 1 adalah video tersebut apakah sudah sesuai dengan sila Pancasila, terutama sila keempat? Menurutmu permasalahannya Bagaimana, setuju atau tidak? setuju. Permasalahan nomor 2, apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran pemilu seperti video tadi? Bagaimana, bagus atau tidak? Ya, benar. Jadi di sini kita cuma bisa cari penyelesaiannya. Sudah buat permasalahannya? Nah, kalian bisa menggunakan buku paket PPKN halaman 60 sampai 65. Itu sebagai referensi kalian tentang permasalahan yang kalian tulis pada LKPD. Ingat, itu hanya referensi saja, bukan jawaban. Selain buku PPKN, kalian bisa menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan diskusikan permasalahan apa yang menjadi permasalahan kelompok kalian. Referensinya tadi buku paket halaman 60 sampai 65 dan buku Undang-Undang Dasar 1945. Gimana permasalahannya untuk kelompok berapa ini? Kelompok gimana ini? Permasalahannya apa yang menjadi permasalahan? Apa dasar hukum dari pelaksanaan pemilu sebagai kedaulatan rakyat di Indonesia? Nah, yang kedua, Mengapa tidak ada yang melaporkan pelanggaran yang seperti di video tadi? nah ini sudah ada 2, kalian diskusikan. Dasar hukumnya kalian cari nanti berkaitan dengan undang-undang ada apa tidak. Yang kedua, mengapa tidak ada yang melaporkan kecurangan pemilu ya? Diskusikan jawabannya seperti apa ya. Silakan dikembangkan sendiri jawabannya berdasarkan diskusi kalian ya.
Paham? Paham. Gimana permasalahannya? Sudah ada? Bisa dibacakan? Permasalahan nomor 1. Video tersebut apakah sudah sesuai dengan sila Pancasila terutama sila keempat? Bagus, kalian kaitkan dengan Pancasila ya, sila Pancasila. Kalian nanti bisa mengaitkan sesuai apa tidak, alasannya seperti apa. Nah, untuk yang kedua, Permasalahan nomor 2. Apa yang seharusnya dilakukan apabila terjadi pelanggaran pemilu seperti video tadi? Diskusikan jawabannya untuk permasalahan penyelesaian ini. Diskusikan dengan teman-teman. Jawab penyelesaian yang terbaik bisa nanti kalian tulis dan nanti hasilnya bisa dipresentasikan. Paham? Silahkan dikembangkan dengan jawaban kalian sendiri ya. Referensinya bisa lewat buku paket dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, gimana permasalahan yang kalian angkat? Berarti tujuan pemilu nanti seperti apa ya? Dijabarkan diskusi kalian seperti apa ya? Ya. Yang kedua, berarti alasannya mengapa terjadi kecurangan pemilu. Nah, silahkan kalian diskusikan secara bersama-sama buku paket dan undang-undang itu sebagai referensi. Jawabannya yang pasti itu pada pengembangan kalian dan hasil diskusi kalian seperti apa. Bisa? Nah. Sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kita lanjutkan untuk langkah yang keempat, yaitu mempresentasikan. Sudah siap semuanya? Sudah. Semangat? Udah lebih semangatnya? Semangat lagi? Pade, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Tampilkan untuk kelompok yang pertama bisa mempresentasikan ke depan dan Pak Rano minta untuk kelompok yang lainnya memberi tanggapan. Bisa? Silakan persilakan untuk kelompok pertama mempresentasikan. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan permasalahan serta penyelesaian yang telah kami diskusikan. 1. Mengapa ada pemilu? Menurut kelompok kami, karena untuk mencari pemimpin yang dapat mewakili rakyat dan juga menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Nomor 2, mengapa terjadi pelanggaran atau kecurangan pemilu? Menurut kelompok kami, terjadinya pelanggaran pemilu dikarenakan banyak hal, antara lain pendidikan masyarakat yang rendah, kesadaran politik yang kurang, tidak ada rasa peduli oleh masyarakat. Apakah dari kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan? Ada. Perkenalkan, nama saya Christian Sandra dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kelompok 1 mengatakan bahwa terjadinya pemilu karena tidak ada rasa peduli oleh masyarakat. Pertanyaan saya, upaya apa yang harus dilakukan agar masyarakat peduli akan pentingnya pemilu? Silahkan untuk kelompok 1. Menurut diskusi kelompok kami, upaya yang harus dilakukan oleh warga negara yang baik adalah dengan saling mengingatkan dan menyampaikan dampak negatif dari pelanggaran pemilu bagi rakyat Indonesia. Ya, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kami tutup. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya,
pertama adalah mengingatkan akan bahaya, akan sesuatu yang negatif yang akan terjadi. Jadi disampaikan ke yang lain. Ya, silahkan ditutup untuk kelompok 1. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2, silakan presentasikan. Selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan permasalahan dan penyelesaian hasil diskusi kami. Permasalahan nomor 1. Apa dasar hukum dari pelaksanaan pemilu sebagai kedaulatan rakyat Indonesia? Dasar hukum dari pelaksanaan pemilu sebagai kedaulatan rakyat Indonesia adalah sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan undang-undang. Permasalahan nomor 2, mengapa tidak ada yang melaporkan pelanggaran pemilu yang seperti di video? Penyelesaiannya, menurut kelompok kami, karena belum sadar akan pentingnya pemilu bagi rakyat Indonesia, terutama 5 tahun ke depan, karena 5 tahun ke depan adalah masa di mana segala kebijakan pembangunan ada pada pemimpin yang terpilih lewat pemilu tersebut. Dari kelompok 1 dan 3 ada pertanyaan? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Selain pemilu, contoh apa yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia? Menurut kelompok kami, pelaksanaan kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia selain pemilu, ada peran dari keanggotaan DPR, di mana mereka dapat adalah penyaluran aspirasi pembangunan rakyat selama 5 tahun ke depan. Sebelum ditutup Pak Karung penguatan. Tadi pertanyaan dari Cynthia, selain pemilu contoh apa yang mencerminkan penerapan kedaulatan rakyat? Bagus tadi, baik pertanyaannya maupun jawabannya. Tadi jawabannya salah satunya adalah peran dari anggota DPR. Gus, ya, silakan dilanjutkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang giliran untuk kelompok 3, silahkan presentasi ke depan. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil permasalahan dan penyelesaian yang telah kami diskusikan. Permasalahan yang pertama, video tersebut apakah sudah sesuai dengan sila Pancasila, terutama sila keempat? Menurut kelompok kami tidak sesuai dengan sila Pancasila sila keempat, karena hal tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan musyawarah atau demokrasi. Permasalahan yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan apabila terjadi pelanggaran pemilu seperti video tadi? Menurut kelompok kami, seharusnya yang dilakukan adalah melaporkan kepada pihak-pihak terkait yang melaksanakan penyelenggaraan pemilu supaya pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Bagaimana dengan kawan-kawan dari kelompok 1 dan 2? Apakah ada pertanyaan? Saya bertanya. Maka saya Cynthia dari kelompok 2. Apa alasan pelaksanaan pemilu yang demokratis di Indonesia? Menurut kelompok kami, pasal-pasal tersebut antara lain langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Nanti pertanyaan dari kelompok 2 berkaitan dengan kelompok 3 yang presentasi. Apa asas-asas yang ada pada pemilu? Pertanyaan bagus, kemudian dijawab oleh kelompok 3 dengan bagus juga, yaitu asasnya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
Adil atau disingkat dengan luberjurdil. Silakan diteruskan. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Langkah yang kelima setelah mempresentasikan adalah menarik kesimpulan ya, berkaitan dengan evaluasi diskusi tadi seperti apa, permasalahan seperti apa. Nah, untuk kesimpulan ini dan evaluasi berkaitan dengan diskusi tadi, bisa bantu Pak Karno? Ya, Pak. Oh ya, Amin silahkan. Berdasarkan diskusi oleh 3 kelompok tadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilu merupakan contoh dari kedaulatan rakyat, dan berdasarkan video tadi tidak mencerminkan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat karena banyak sekali kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Tepuk tangan buat Amel. Untuk kegiatan penutup ini, sekarang kesimpulan dari hasil pembelajaran yang sudah kita lewati dari pertama sampai diskusi selesai tadi. Ada yang bisa bantu Pak Karno, kesimpulannya apa? Saya, Pak. Ya, Jurasti. Menurut pendapat saya, berdasarkan pembelajaran yang telah kita lewati tadi, dapat saya simpulkan Indonesia adalah negara berdasarkan kedaulatan rakyat, sebagaimana telah tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tangan buat Jurasti. Rakyat merupakan pengamalan dari sila Pancasila, yaitu sila keempat, berkaitan yang dipimpin oleh pelaksanaan dalam pemerintahan perwakilan. Ya. Tepuk tangan buat Santara. Ada yang bisa menambahkan lagi selain Jurasti, kemudian Santara? Ya, Cynthia, silakan. Indonesia menganut prinsip kedaulatan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adanya pemilu yang demokratis, kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Tepuk tangan buat Cynthia. Bisa ditarik kesimpulan bahwa materi ini sudah mencakup terutama prinsip kedaulatan yang di dalamnya ada pemilu, kemudian bentuk negara Indonesia sesuai pasal 1 ayat 1 negara Indonesia berbentuk republik. Tujuan pembelajaran tadi berkaitan dengan bentuk dan prinsip kedaulatan, apakah sudah tercapai dalam pembelajaran kali ini? Sudah. Sebagai tindak lanjutnya, maka akan mengadakan post test. Silahkan kerjakan dengan 1. Sikap yang dituntut adalah kejujuran. Sebagai refleksi pada kegiatan penutup ini, berdasarkan kegiatan pembelajaran tadi, apa manfaat yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran tadi? Ya, apa? Jelasin. Menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan materi apa tadi? Ya. Kemudian selain menambah pengetahuan, apa lagi? Kedisiplinan, bisa tanggung jawab. Kemudian untuk tindak lanjut yang harus diperbaiki untuk kedepannya, pertemuan berikutnya apa? Lebih percaya diri. Ya. Berdasarkan pengamatan Pak Karno, kelompok yang anggotanya diskusinya paling bagus, memberikan masukan, memberikan jawaban. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Untuk penampilan individu yang bagus yaitu Andina.
ucapan terima kasih dan apresiasi Pak Karno. Tepuk tangan yang meriah buat kalian semua. Sebagai rencana pembelajaran pertemuan berikutnya, silahkan kalian membaca materi pelaksanaan demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Membacanya kalian bisa ke perpus, pinjam buku, dan bisa mencari informasi lewat Google, internet, YouTube bisa. Pelajaran kali ini sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lewati dapat bermanfaat buat kita semuanya. Ilmunya bermanfaat buat kita dan orang lain. Untuk penutupnya, Pak Karno minta tolong dipimpin berdoanya. Siapa yang bisa bantu Pak Karno untuk berdoa? Silakan Cynthia. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Cynthia. Bagi penutup, selamat siang.